Spontan saya melihat cutter di warung, terus saya langsung lari ke kamar. Saya melakukannya. Sempat dia ngomong, "Bunda tega sama ayah," katanya. "Keluarga kita hancur gara-gara ayah menikah lagi." Malam itu sebenarnya Lisayati sudah tenang. Lelah cekcok selama 4 jam, akhirnya dia pun menerima permintaan suaminya untuk menikah lagi. Lisa mau dimadu. Namun semua itu berubah saat subuh. Lisa mengambil cutter yang ada di warungnya, lalu mendadak memotong alat vital suaminya yang saat itu tengah tertidur pulas. Kejadian itu berlangsung di rumah mereka di Kecamatan Bayung Lencir, Sumatera Selatan. Tim redaksi Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel mewawancarai secara langsung Lisa untuk mengungkap seperti apa sebenarnya duduk perkara yang menghebohkan ini. Dia bilang sangat mencintai suaminya. Sebelum kejadian itu terjadi, itu sebenarnya apa ya yang terjadi? Sebelum terjadi itu kan suami mengakui kalau dia sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi? Iya, Pak. Malam itu sempat cekcok. Sekitar jam 8 kami cekcok. Saya minta cerai, Pak, malam itu kan. Dia tidak mau. Saya minta dia menceraikan yang muda, dia tidak mau. Dengan alasan perempuan itu sudah hamil. Malam itu Ibu tahu itu? Iya, malam itulah saya tahu. Kami cekcok sampai sekitar jam setengah 12 malam. Tapi kami hanya cekcok mulut, Pak. Jam 12 malam, suami meminta saya untuk menerima perempuan itu. Saya berpikir, Pak, kalau saya bercerai, bagaimana ketiga anak saya? Jangan terpaksa saya menerima, Pak, perempuan itu. Terus suami menelpon perempuan itu supaya saya berbicara dengan perempuan itu bahwa saya menerimanya. Saya telepon. Saya menerima. Selesai itu kami berdamai, Pak. Tidak ada pertengkaran. Lalu kemudian istirahat seperti itu. Kami istirahat, berdamai. Damai. Tidak ada Perasaan pertengkaran. udah tenang Ibu saat Iya. itu. Lalu Bu Lisa? Kami tidur. Sempat, Pak, maaf, kami sempat berhubungan. Setelah kami berhubungan, kami tidur kembali. Saya terbangun saat azan subuh. Saya mandi. Saya sholat. Setelah sholat, saya beres-beres warung. Di saat itu saya menangis, Pak. Masih tidak terima. Masih menyesali. Spontan saya melihat cutter di warung. Terus saya langsung lari ke kamar. Saya melakukannya. Itu spontan saja waktu melihat ada cutter di... Iya, di warung. Saat ribut malam itu sempat terbesit atau sempat ada ancaman gitu? Tidak ada. Maaf Ibu, saat Ibu melakukan itu apakah suami terbangun atau tidak? Dia lagi tertidur pulas, Pak. Saat dia terbangun tuh selesai saya melakukannya. Ibu sudah tidak ada di situ? Saya masih ada, Masih Pak. ada.
Sempat dia mengejar saya sampai ke ruang tengah, mungkin karena sakit kan. Sempat dia ngomong, "Bunda tega sama ayah," katanya. Terus dia mengejar saya sampai ke dapur. Saya buka pintu dapur, saya berlari keluar, Pak. Di sana sempat dia mengejar saya sampai keluar. Di sana ada laki-laki yang mau kerja, kan motong. Dia sempat minta tolong sama laki-laki itu. Saya bilang, "Kak, jangan sampai ikut campur," kataku kan. "Iya," katanya, "saya mau kerja," kata kakak itu. Terus karena nggak ada pertolongan, dia lari ke tempat orang tuanya. Tidak jauh dari rumah? Iya. Saat itu saya nyari kesempatan untuk keluar untuk membangunkan ketiga anak saya, Pak. Sempat saya bangunkan yang paling tua, yang paling besar untuk gendong adiknya kan. Saya bilang, ayo ke Bayung ya," kata. "Sama siapa, Bunda?" Katanya, "Aku ke Bayung. Minta antar sama mbah tetangga," kataku kan. Langsung, "Iya," katanya. Dia gendong adiknya yang paling kecil, yang paling dua dipegangnya. Saya sempat ambil HP sama uang 2.400.000. Saya langsung kabur, Pak. Sama anak-anak ya? Enggak, anak-anak saya tinggalkan di tetangga. Di tetangga. Terus ibu ke Muaraenim. Ibu, maaf, hubungannya sama suami saat itu baik-baik saja sebelum kejadian ini? Baik-baik saja, Pak. Apakah ini baru pertama kali ibu tahu bahwa suami punya hubungan dengan perempuan lain? Kalau saya mengetahui itu kan dari saya hamil anak ketiga tuh 3 bulan. Ada gosip itu. Ada gosip itu. Karena dalam keadaan dia kerja jauh, Pak. Kan dia kerja di Pangkalan Kerinci. Jadi saya percaya. Mungkin kan karena mungkin gosip apa-apa. Tapi setelah saya hamil 6 bulan, dia pernah pulang. Dia berubah, Pak, sifatnya. Dengan saya tuh cuek. Seakan-akan jijik. Sampai untuk bersentuhan aja dia tidak mau. Saat saya hamil 6 bulan. Sampai ke saya hamil mau melahirkan, dia tidak pernah menyentuh saya. Itu tahun 2000, tahun ini 2023 ya Bu ya, Ibu melahirkan anak ketiga itu? Iya. Jadi sebenarnya Ibu sudah dengar-dengar sejak tahun 2023 lalu saat hamil 3 bulan. Sementara Ibu sama suami sudah menikah berapa lama Ibu? 11 tahun. Oh 11 tahun, baik. Ini memang pacaran dulunya atau apa? Pacaran, Pak. Pacaran saja kami dari 2008. Menikahnya 2013. Jadi memang saling mencintai lah. Iya. Jadi pacaran sudah 5 tahun. Pernah cekcok apa? Ada kekerasan sebelumnya? Tidak pernah. Suami jadi tipe yang seperti apa ya? Orangnya penyayang, Pak. Hanya saja belakangan berubah. Selama 11 tahun tidak pernah dia yang namanya memukul, memarah, tidak pernah. Bu Lisa, saat ini yang Ibu rasakan apa? Menyesal atau seperti apa? Sampai detik ini, Pak, saya masih mencintai suami saya. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin pada suami. Karena saat ini statusnya juga masih suami. Maaf. Keluarga kita hancur. Gara-gara ayah menikah lagi. Aku terpisah dengan anak. Gara-gara dia menikah lagi.
kondisi terakhir suami ibu juga belum Tahu Pak, sehat. Sehat. Sampai saya menyerahkan diri hari Senin itu kan dibawa ke Sekayu, masih sempat video call sama suami. Oh, ibu masih sempat video call sama suami? Waktu ibu masih melarikan diri itu ya? Enggak, waktu saya dibawa itu Bu, penyidik ke Sekayu. Oh, dalam perjalanan ke Sekayu masih sempat video call sama suami. Marah dia Bu, masih Bu? Iya, waktu malam kejadian tuh kan sempat ngobrol sama perempuan itu. Aku tanya kan, mungkin kataku bukan anak laki aku kan, kataku kayak itu. Tidak yuk katanya, anak Kak Rian katanya. Ya, terus dia ngasih tes pack. Tapi Pak, waktu malam kejadian itu suami itu mati-matian bela Betino itu kan. Tapi tidak mau nyari ke ibu juga. Tidak. Katanya sampai kapanpun katanya. Kalaupun aku cerai dengan Pero, kan perempuan itu Pero namanya. Kalau aku sampai cerai sama Pero katanya, aku bakalan tambah lebih parah lagi kayak ini katanya. Oh, itu ancamannya Bu. Jadi kan aku terpaksa Pak nerimo kan, untuk apa aku berusaha misahkan dia sama Pero. Kalau akhirnya dia terjadi lagi kan lebih parah lagi. Makanya malam itu aku terima. Mikirkan anak-anak tadi. Sampai kapanpun Pak, waktu saya melarikan diri itu kan sempat komunikasi Pak. Komunikasi terus kan sama suami. Sampai kapanpun dia tidak bakalan katanya menyerahkan ke saya. Menyerahkan ibu? Oh. Dia bilang katanya kalaupun ada tuntutan, ada laporan, itu bukan dari ayah katanya. Dari pihak keluarga. Tribuners, saat ini saya sudah berada di ruang Kasat Reskrim Polres Musi Banyu Asin, dan bersama saya sudah ada Pak Kasat Reskrim Bapak AKP Bondan Triutomo. Pak Bondan, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bang. Ini Reskrim dari Polres Banyu Asin sudah mengungkap dan saat ini sudah mengamankan Ibu Lisa. Untuk kronologi dan bagaimana sebenarnya duduk perkara yang saat ini juga sudah disidik oleh kepolisian, kita akan langsung bertanya dengan Pak Kasat. Pak Kasat, bisa dirunut mungkin kronologi ataupun update penyelidikan dan penyidikan soal kasus ini? Baik, kejadian terjadi pada hari Kamis, Ya. tanggal 22 Februari 2024. Pada saat itu sekitar pukul 19.00 terjadi keributan antara korban dan pelaku, di mana korban dan pelaku ini merupakan status suami istri sah. Sang suami meminta izin kepada istri untuk menikah lagi. Akan tetapi sang istri tidak mengizinkan, dan sang suami berupaya untuk meyakinkan sang istri dan mencoba menghubungi perempuan yang dimaksud, yang mau dinikahkan yang tadi. Terjadilah komunikasi tersebut antara sang suami dan perempuan yang mau dinikahkan dan sang istri melalui via handphone. Di sana dijelaskan bahwa dari perempuan itu dan sang suaminya juga meminta izin kepada istri sah untuk menikah. Akan tetapi sang istri sah tidak mau, dan diyakinkan lagi oleh sang suami dan perempuan tersebut dengan mengirimkan bukti foto tes pack garis 2 yang bertanda bahwa sang perempuan tersebut sedang hamil atau mengandung. Disitulah hati sang istri mulai sakit mendengar informasi tersebut. Dari pukul 19 sampai 19.00 sampai 23.00 terjadi keributan besar di dalam rumah tersebut. Maaf Pak Kasat, apakah sempat ada kekerasan, ada KDRT di situ? Untuk KDRT sendiri tidak ada yang terjadi. Mereka hanya ribut mulut.
antara sang suami dan sang istri. Di sana terjadi ribut mulut. Pada pukul 23.00 itu selesai. Setelah keributan, mereka istirahat. Ketika subuh, sang istri sholat, mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, dia sholat. Habis itu dia pergi keluar ke arah warung yang di rumahnya juga. Dia melihat ada satu buah cutter. Ini bisa kita lihat di sini. Ini cutter yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian. Dia melihat cutter ini, terlintaslah di benak dari si pelaku tadi untuk melakukan kejahatan tersebut. Akhirnya pelaku datang setelah sholat, mengambil cutter dan masuk lagi ke kamar dan melihat sang suami sedang tertidur pulas. Celana si korban dibuka oleh si pelaku dan disitulah mulai dilakukan pemotongan menggunakan cutter ini. Cutter ini ya. Cutter berwarna hitam ini ya. Ya, cutter berwarna hitam. Ibu LY ini kasat tersangka kemudian dijerat dengan pasal apa? Baik, Ibu LY sendiri kita jerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Yang dimana Ibu LY tersebut dipidana paling berat 10 tahun ya. atau denda sekitar 30 juta rupiah.